Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihul Jannah, NIM D1A 019480, mata kuliah Hukum Administrasi Negara F1. Dosen mata kuliah Hukum Administrasi Negara F1 adalah Pak Joni Konja. Sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri peraturan kebijakan. Namun, akan lebih baik dan lebih terstruktur. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari peraturan kebijakan. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peraturan kebijakan. Pengertian peraturan kebijakan di Belanda menurut Bruinsma tidak lepas dari konsep beleid yang susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain, karena konsep tersebut adalah bagian integral dari masyarakat Belanda. Nah, terminologi beleid tidak mencakup semua dari makna beleid. Beleid dapat diartikan mengelola dan mengatur berdasarkan prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan. Nah, aspek ini berkaitan dengan perencanaan dari atas ke bawah atau top down. Beleid juga berarti mempertimbangkan segala aspek terkait dan memberikan solusi dari suatu masalah. Dua pengertian di ini maknanya dapat bertentangan. Dalam makna pertama, suatu keputusan diambil dapat bertentangan dengan keinginan salah satu pihak. Nah, sedangkan dalam makna kedua, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang saling menguntungkan bagi dua pihak yang terkait dalam teori maupun praktik. Konsep beleid merupakan campuran dari kedua makna tersebut. Nah, selanjutnya yaitu di sini pentingnya memahami konsep kebijakan dalam peraturan kebijakan juga dikemukakan oleh Hogerware. Mungkin itu ya bacaannya, saya kurang tahu dalam pengucapan gitu. Nah, akan lebih baiknya mungkin nanti ada yang memperbaiki ya. Nah, lanjut saja. Sebagian dikutip oleh Tol-Ener. Nah, di sini menurut Hogerware, kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan berdasarkan atas pilihan-pilihan yang ada. Nah, pengertian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan terkait dengan dua aspek. Yang pertama itu adalah tujuannya, yang kedua itu adalah pilihan. Aspek pilihan menurut penulis menunjukkan keterkaitan yang erat antara kebijakan dan diskresi. Nah, lanjut saja ya. Nah, di sini diskresi dalam hal ini merupakan wewenang pada badan atau pejabat pemerintah yang memungkinkan untuk melakukan pilihan-pilihan untuk mengambil tindakan hukum atau tindakan faktual dalam lingkup tindakan pemerintah. Diskresi dimiliki oleh pemerintah karena pemerintah harus aktif berperan mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat atau public service, yang mengakibatkan pemerintah tidak boleh menolak untuk mengambil keputusan ataupun tindakan dengan dalih terjadi kekosongan peraturan hukum. Nah, mungkin cuma itu ya kurang lebihnya tentang pengertian peraturan kebijakan. Nah, di sini langsung saya masuk ke ciri-ciri dari peraturan kebijakan. Nah, di sini langsung saja ya, ciri-ciri dari peraturan kebijakan itu berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, maka penulis mengkonstruksikan konsep peraturan kebijakan di Indonesia dengan memberikan beberapa ciri untuk mempermudah identifikasi. Nah, ciri-ciri
peraturan kebijakan tersebut antara lain. Nah, sebelum saya lanjut untuk memberitahu apa aja sih ciri-ciri dari peraturan kebijakan tersebut. Nah, ada 5 ciri-ciri peraturan kebijakan ya. Yang pertama, peraturan kebijakan dibentuk bukan atas dasar kewenangan yang diberikan, tetapi atas dasar diskresi. Karena atas dasar diskresi, maka peraturan kebijakan dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Nah, yang kedua, isi peraturan kebijakan ditunjukkan pada badan atau pejabat administrasi, bukan untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, peraturan kebijakan tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung kepada masyarakat umum. Yang ketiga, peraturan kebijakan dituangkan secara tertulis, tetapi tidak dalam bentuk peraturan yang merupakan peraturan perundang-undangan. Penulis tidak menyebutkan bentuk peraturan kebijakan sebagai bentuk yang bukan peraturan resmi, karena terminologi bukan resmi atau akan membingungkan. Ciri-ciri yang keempat, terkait dari 3 ciri-ciri yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, maka ciri-ciri yang keempat adalah peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi sebagai bukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pengertian peraturan perundang-undangan dalam pasal 1 angka 2 UU nomor 12 tahun 2011, yaitu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan kebijakan tidak dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan karena tidak mengikat secara umum. Nah, ciri-ciri yang kelima dan yang terakhir pastinya ya. Nah, ciri-ciri yang kelima yaitu merupakan implikasi dari kedudukan peraturan kebijakan yang bukan sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan kebijakan tidak dapat diuji material. Saya sudah menjelaskan ya dari pengertian peraturan kebijakan sampai dengan ciri-ciri peraturan kebijakan. Nah, saya minta maaf jikalau ada pengucapan saya yang salah maupun penjelasan saya yang kurang jelas. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.